Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Aku selalu percaya bahwa ketakutan hanyalah perasaan yang bisa dikendalikan. Namun, aku salah. Ketakutan itu nyata. Ia bukan sekadar ilusi yang muncul di dalam pikiran. Ia ada di sekitar kita, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Aku bukan orang yang mudah percaya dengan hal-hal mistis. Tetapi pengalaman telah mengajarkanku satu hal. Dunia ini lebih luas dari yang kita kira. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku tahu, karena aku telah mengalaminya sendiri. Setiap lembar dalam diari ini adalah bagian dari perjalanan panjangku. Pengalaman yang seharusnya kulupakan, tetapi tetap membekas dalam ingatan. Rumah tua yang menyimpan rahasia kelam. Panggilan dari nomor tak dikenal yang membisikkan sesuatu. Lorong rumah sakit yang tidak berujung. Boneka yang selalu kembali meski sudah dibuang. Semua itu bukan cerita yang kudengar dari orang lain. Semua itu aku alami sendiri. Dan kini, aku menuliskannya kembali. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan. Jika suatu saat kau mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, jangan abaikan. Karena mungkin saja, mereka sudah mengawasimu lebih lama dari yang kau kira. Dan ketika kau membaca halaman pertama dari diari ini, mereka akan mulai memperhatikanmu juga. Selamat datang di Diari Horor. Cerita dimulai. Aku selalu berpikir bahwa ingatan masa kecil hanyalah potongan-potongan memori yang samar, sesuatu yang perlahan memudar seiring bertambahnya usia. Namun, malam itu, di tengah kesunyian kamar, tanganku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Sebuah buku tua. Diari lamaku. Aku mengangkatnya perlahan dari tumpukan barang-barang lama di loteng rumah. Sampulnya sudah usang, kertasnya menguning, tetapi tulisan tanganku yang berantakan masih bisa kubaca dengan jelas. Perasaan aneh muncul di hatiku saat aku membolak-balik halamannya. Aroma kertas tua bercampur debu menguar dari buku itu, membawa ingatanku kembali ke masa kecil. Saat mataku jatuh ke halaman pertama yang kubuka secara acak, sesuatu dalam diriku bergetar. 5 Oktober 1998. Aku menelan ludah saat membaca tanggal itu. Jantungku berdegup lebih kencang. Hari pertama pindah ke rumah baru. Rumahnya besar, tapi aku tidak suka baunya. Mama bilang ini bau rumah yang sudah lama kosong. Tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku terdiam. Aku mengingat semuanya sekarang. Pengalaman horor pertamaku. Saat masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota karena ayah mendapat pekerjaan baru. Rumah itu besar, memiliki 2 lantai dan halaman belakang yang luas. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa rumah ini terlihat gagah dan kokoh. Namun, meskipun tampak megah, ada sesuatu yang membuat rumah ini terasa tidak nyaman. Meskipun kami sudah pindah dan mulai mengisi rumah dengan barang-barang, rumah ini tetap terasa kosong. Bahkan saat siang hari, ketika burung-burung seharusnya berkicau dan suara kendaraan dari jalan raya terdengar samar, rumah ini tetap terasa terlalu tenang. Ibu mengatakan rumah ini sudah lama kosong sebelum kami menempatinya. Mungkin itu sebabnya rumah ini terasa begitu asing, begitu dingin. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan berpikir bahwa ini hanyalah masalah waktu. Rumah baru memang butuh penyesuaian, kan? Namun, perasaan aneh itu semakin kuat setiap harinya. Dan sejak malam pertama, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku mendapatkan kamar di lantai atas, tepat di ujung koridor yang panjang dan sepi. Kamar itu cukup luas dengan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Awalnya, aku merasa baik-baik saja. Aku menata buku-buku kesayanganku, menempel poster di dinding, dan menyusun mainanku di rak kecil di samping tempat tidur. Namun, malam pertama di kamar itu terasa berbeda. Setelah lampu kamar dimatikan dan aku bersiap untuk tidur, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku membuka mata dan menatap ke arah sudut kamar yang gelap. Dan aku melihatnya. Bayangan hitam tinggi berdiri di pojok kamar.
Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bayangan dari lemari tua yang ada di kamar, atau mungkin efek cahaya dari jendela. Namun, semakin lama aku menatapnya, semakin aku sadar, bayangan itu tidak bergerak seperti benda mati. Aku menarik selimut hingga menutupi wajah, mencoba mengabaikan rasa takutku. Aku yakin itu hanya imajinasiku. Aku masih kecil, mungkin pikiranku bermain-main. Namun, malam berikutnya, bayangan itu masih ada. Dan malam berikutnya, bayangan itu lebih dekat. Aku mulai tidur dengan lampu menyala, tetapi itu tidak membantu. Beberapa hari setelah kami pindah, aku mulai mendengar suara-suara aneh di kamar. Saat aku berbaring di tempat tidur, aku bisa mendengar sesuatu dari dalam lemari kayu tua di sudut kamar. Suara seperti kuku yang menggaruk permukaan kayu. Awalnya aku berpikir mungkin itu tikus atau hewan kecil yang masuk ke dalam lemari. Namun, saat aku membuka pintu lemari dan menyorotkan senter ke dalamnya, tidak ada apa-apa. Tidak ada tikus. Tidak ada hewan kecil. Tidak ada yang aneh. Namun, setiap malam suara itu kembali. Dan semakin lama, suara itu semakin keras. Terkadang aku bahkan mendengar suara napas berat dari dalam lemari. Seolah-olah ada seseorang di dalamnya. Aku mulai mengalami insomnia karena ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Setiap malam, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Aku sering terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh. Aku tidak bisa menjelaskan perasaanku, tetapi aku selalu merasa seseorang berdiri di samping tempat tidurku. Aku tidak pernah berani langsung menoleh. Aku hanya berbaring diam, menahan napas, menutup mataku erat-erat, berharap apapun yang ada di sana akan pergi. Namun, aku tahu itu nyata, karena aku bisa mendengar napasnya. Lambat, berat, dekat, dan setiap kali aku memberanikan diri untuk menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tetapi aku tahu sesuatu ada di sana. Dan sesuatu itu semakin mendekat. Malam itu, aku benar-benar kelelahan. Aku memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan semua hal yang terjadi. Aku hanya ingin tidur. Namun, di tengah malam, aku terbangun. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Aku ingin menarik selimut lebih erat, tetapi tubuhku terasa kaku. Dan saat aku membuka mata, aku melihatnya. Sesuatu sedang duduk di ujung ranjangku. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam seperti arang yang terbakar. Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa bernapas. Dan kemudian, makhluk itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat aku melihat wajahnya, ia tidak punya mata. Setelah malam itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam, aku selalu merasa dia masih di sana. Aku tidak tahu apakah itu hantu atau sesuatu yang lebih buruk, tetapi aku tahu dia tidak pernah benar-benar pergi. Dan ketika aku menutup diari ini, tangan dan kakiku terasa dingin. Karena sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, aku kembali merasakan kehadirannya di kamarku. Dan aku mendengar napas berat di belakangku. 2. Hantu penunggu kamar kos. Aku selalu percaya bahwa sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan pasti menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Namun, aku tetap tergoda oleh tawaran itu. Sebuah kamar kos yang cukup luas dengan harga terlalu murah untuk ukuran daerah kampus. Itu kamar kosong terakhir, Mas, kata pemilik kos. Seorang ibu parubaya yang tubuhnya sedikit bungkuk. Murah karena letaknya di pojok dan agak jauh dari dapur. Aku tidak keberatan. Aku butuh tempat tinggal segera karena perkuliahan akan segera dimulai. Namun, saat aku membawa barang-barang ke dalam kamar, seorang mahasiswa yang sudah lebih lama tinggal di kos itu menghampiriku. Mas Joko ya? Tanyanya pelan. Matanya melirik ke dalam kamarku dengan ekspresi aneh. Iya, Mas. Jawabku santai. Dia diam sejenak, lalu berkata dengan nada setengah berbisik. Kamar itu udah lama kosong. Sebelumnya ada yang nempatin, tapi nggak betah.
Aku tertawa kecil. Kenapa? Panas, ya. Mahasiswa itu tidak tertawa. Ia hanya menatapku. Lalu berkata lirih, nanti Mas tahu sendiri. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, dia meninggalkanku begitu saja. Aku hanya mengangkat bahu. Mungkin ini cuma omongan mahasiswa yang suka iseng menakut-nakuti anak baru. Namun, malam pertama di kamar itu memberiku jawaban lain. Kamar itu memang tidak buruk. Ukurannya cukup luas untuk sendiri. Ada meja belajar, lemari kayu tua, dan kamar mandi dalam. Namun, ada satu hal yang menggangguku sejak pertama kali masuk. Lubang kunci di pintu kamar mandiku, menghadap langsung ke tempat tidur. Bentuknya cukup besar, sehingga dari sudut tertentu, aku bisa melihat sedikit bagian dalam kamar mandi tanpa membuka pintu. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku hanya merasa aneh saja, karena rasanya seperti ada yang bisa mengintip dari dalam kamar mandi. Tapi aku berpikir positif. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal karena kelelahan setelah seharian beres-beres. Namun, saat aku mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Seperti ada yang memperhatikanku dari dalam kamar mandi. Aku mengerutkan kening. Aku berusaha menepis pikiran buruk dan memejamkan mata. Tapi beberapa menit kemudian, aku merasa sesuatu bergerak di dalam kamar mandi. Seketika aku membuka mata. Aku berani bersumpah tadi aku mendengar suara langkah pelan di atas lantai kamar mandi yang basah. Aku menatap pintu kamar mandi dengan jantung berdegup cepat. Hening. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi. Mungkin karena aku terlalu lelah. Namun, aku tetap merasa ada yang mengintip dari lubang kunci. Seolah-olah ada mata lain di dalam sana, memperhatikanku dengan diam. Malam itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Hari-hari berlalu tanpa kejadian berarti. Aku sibuk dengan perkuliahan dan mulai membiasakan diri dengan lingkungan baruku. Namun, setiap malam, perasaan diawasi dari lubang kunci tidak pernah hilang. Aku bahkan mencoba menutupnya dengan lakban. Tetapi entah kenapa setiap pagi lakban itu selalu terbuka sedikit. Mungkin aku kurang menempelkannya dengan benar. Atau mungkin sesuatu di dalam kamar mandi ingin tetap bisa melihatku. Suatu malam, aku terbangun tiba-tiba. Tok, tok, tok. Aku terdiam. Ada ketukan pelan di pintu kamar mandiku. Aku menajamkan telinga, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Pelan, teratur, tetapi tidak berasal dari luar kamar kos. Ketukan itu berasal dari dalam kamar mandi. Aku menahan napas. Aku ingin mengabaikannya, tapi rasa penasaran memaksaku untuk melangkah ke depan pintu kamar mandi. Tanganku meraih gagang pintu. Namun, saat aku hendak memutar kunci, ketukan itu berhenti. Aku membuka pintunya perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tapi aku bisa mencium aroma lembab dan anyir dari dalam kamar mandi. Dan ada sesuatu yang lain. Cermin di dalam kamar mandi, penuh dengan uap. Seperti ada seseorang yang tadi berada di dalam, bernapas di depan cermin. Aku mundur perlahan, menutup pintu dengan tangan gemetar. Lalu naik ke tempat tidur sambil membungkus tubuhku dengan selimut. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam kamar mandi itu. Tapi malam itu, aku tahu aku tidak sendirian. Malam berikutnya, aku berusaha tidak memikirkan kejadian sebelumnya. Aku menyalakan musik sebelum tidur, berusaha mengalihkan pikiranku. Tapi malam itu, aku mengalami sesuatu yang lebih buruk. Aku bermimpi berada di dalam kamar mandi kos. Di dalam mimpiku, lampunya berkedip-kedip, dan aku berdiri di depan cermin yang berembun. Tiba-tiba, uap di cermin perlahan mulai menghilang, dan di balik bayanganku sendiri, ada sosok wanita berdiri di belakangku. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia menatapku dari dalam cermin. Dan saat aku ingin berbalik, ia berbisik tepat di telingaku. "Pergi dari sini." Aku tersentak bangun. Napasku terengah-engah. Aku masih di tempat tidur, masih di dalam kamar kosku. Namun, telingaku terasa dingin. Seolah-olah
Seseorang benar-benar baru saja berbisik di sana. Kejadian demi kejadian aneh semakin sering terjadi. Aku akhirnya memutuskan untuk merekam suara-suara di kamar kosku saat aku tidur. Aku ingin tahu, apakah aku hanya berhalusinasi, atau ada sesuatu di dalam kamar ini? Aku meletakkan ponselku di meja dan menyalakan perekam suara sebelum tidur. Malam itu, aku tidak mengalami mimpi buruk. Tidak ada ketukan, tidak ada suara berbisik. Saat aku bangun pagi, aku langsung memeriksa rekaman suara di ponselku. Awalnya, tidak ada apa-apa, hanya suara dengkuranku sendiri. Tapi ketika rekaman memasuki menit ke-27, aku mendengar sesuatu. Suara tawa perempuan, pelan, melengking, dan terdengar sangat dekat dengan mikrofon. Aku merinding. Aku memastikan aku tidur sendirian malam itu. Tidak ada suara tawa. Tapi dalam rekaman itu, suara itu jelas terdengar. Seakan-akan, seseorang berdiri di samping tempat tidurku. 3. Uji nyali yang berujung petaka. Semua bermula dari sebuah tantangan bodoh. Malam itu, aku dan 3 temanku, Randy, Arman, dan Siska, sedang nongkrong di warung kopi dekat kampus. Kami berbincang tentang hal-hal biasa, sampai akhirnya pembicaraan beralih ke cerita horor yang beredar di sekitar kota ini. Ada rumah kosong di pinggiran kota yang katanya berhantu, kata Arman, menyeruput kopinya. Dulu, satu keluarga dibantai di sana. Sampai sekarang gak ada yang berani tinggal di rumah itu. Siska, satu-satunya perempuan dalam kelompok kami, tertawa kecil. Hantu lagi, hantu lagi. Kalian percaya sama hal kayak gitu? Randy mengangkat alisnya. Gimana kalau kita uji nyali? Aku menatap mereka satu persatu. Apa kalian serius? Tanyaku, setengah bercanda. Ayolah, Joko, kata Randy, menepuk pundakku. Gak ada yang bakal terjadi. Kita cuma masuk sebentar, ambil beberapa foto, terus pergi. Anggap aja pengalaman seru. Aku ragu, namun, egoku sebagai laki-laki membuatku sulit menolak. Akhirnya, aku mengangguk. Kami memutuskan untuk pergi ke rumah kosong itu malam ini juga. Sekitar pukul 11 malam, kami tiba di depan rumah tua yang dimaksud Arman. Rumah itu besar dan sudah lama terbengkalai. Dindingnya penuh coretan, jendela-jendelanya pecah, dan pintu kayunya tampak rapuh. Dari luar, aku bisa merasakan auranya yang tidak bersahabat. Angin dingin bertiup melewati halaman yang dipenuhi rumput liar. Di kejauhan, suara anjing melolong panjang, seolah memberi tanda bahwa kami tidak seharusnya ada di sini. Namun, tak satu pun dari kami mundur. Kami berjalan menuju pintu depan, yang ternyata tidak dikunci. Dengan sedikit dorongan, pintu kayu itu terbuka, mengeluarkan suara derit panjang yang menusuk telinga. Di dalam, suasana semakin menyesakkan. Bau apek dan debu memenuhi udara. Ruangan luas itu remang-remang, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk melalui jendela yang pecah. Randy menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke sekeliling ruangan. Di lantai kayu yang berdebu, aku melihat bekas noda hitam yang samar, seperti darah yang telah mengering. Siska menutup hidungnya. Tempat ini bikin merinding. Terlambat kalau mau mundur sekarang, kata Arman sambil terkekeh. Kami melangkah lebih dalam. Kami berpencar untuk menjelajahi rumah. Aku dan Randy menyusuri ruang tamu, sementara Arman dan Siska masuk ke dapur. Ketika aku melangkah, lantai kayu di bawahku berderit pelan, seolah mengeluh karena keberadaanku. Tiba-tiba, dari lantai atas terdengar suara duk, 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 seperti suara seseorang berjalan pelan. Aku langsung menoleh ke Randy. Kamu dengar itu? Randy mengangguk. Tetapi ia berusaha tetap santai. Mungkin suara angin atau kucing. Aku tidak yakin. Rumah ini sudah lama kosong. Tidak mungkin ada seseorang di atas. Tapi aku menepis perasaan itu dan melanjutkan eksplorasi. Di sudut ruangan, aku melihat sebuah foto tua yang masih tergantung di dinding. Foto keluarga. Ada seorang ayah, ibu, dan 2 anak kecil. Semuanya tersenyum bahagia. Namun,
Ketika aku menyorotkan senter lebih dekat, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Salah satu anak dalam foto itu tidak memiliki mata. Aku mundur selangkah, merasa jantungku berdegup lebih kencang. Saat itu juga, aku mendengar suara tawa lirih dari lorong gelap di belakangku. Aku menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kami akhirnya berkumpul kembali di ruang tengah. "Ayo kita ambil beberapa foto sebelum pulang," usul Arman. Kami berdiri di depan tangga dan berfoto bersama menggunakan ponsel Siska. Setelah beberapa kali jepretan, kami memutuskan sudah cukup dan segera meninggalkan rumah itu. Di luar, Siska melihat hasil fotonya. Namun, tiba-tiba wajahnya pucat. "Ada yang salah?" tanyaku. Siska menatap kami dengan mata ketakutan. Tangannya gemetar saat ia menunjukkan layar ponselnya. Dalam foto terakhir yang kami ambil, kami semua berdiri di depan tangga. Tapi ada sosok lain di antara kami. Seorang anak kecil, berpakaian putih lusuh, berdiri di tengah-tengah kami. Dan yang paling mengerikan, matanya hitam kosong, dengan mulut yang tersenyum lebar. Kami semua terdiam. Siska buru-buru menghapus foto itu. Tanpa berbicara lagi, kami segera berlari menuju motor dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Aku berpikir semuanya sudah berakhir ketika kami meninggalkan rumah itu. Aku salah. Malamnya, ketika aku sedang berbaring di kamar kosku, aku merasakan suasana yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi pikiranku masih dipenuhi oleh sosok dalam foto tadi. Saat aku hampir tertidur, tok, 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 aku terdiam. Suara ketukan itu berasal dari lemari bajuku. Aku menahan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berhalusinasi. Namun, ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dan menyalakan senter. Aku perlahan membuka pintu lemari. Kosong. Tapi aku merasakan sesuatu yang lebih buruk. Di kaca lemari, ada bekas tangan kecil yang basah. Aku menutup pintu lemari dengan cepat dan kembali ke tempat tidur. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kejadian aneh terus berlanjut selama beberapa hari berikutnya. Siska jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Arman sering mendengar suara langkah kaki di kosnya setiap malam. Randy mengatakan ia sering terbangun dengan rasa sesak, seolah ada seseorang yang duduk di dadanya. Aku sendiri mulai merasa diawasi setiap saat. Namun, puncaknya terjadi pada malam ketujuh setelah uji nyali. Aku terbangun tiba-tiba, merasa seperti ada seseorang di kamarku. Aku menoleh ke arah jendela, dan aku melihatnya. Sosok anak kecil dari foto itu, berdiri di sudut kamar, menatapku. Matanya hitam kosong, mulutnya menyeringai lebar. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan bergerak mendekat. Aku menutup mata, membaca doa sekuat tenaga. Ketika aku membuka mata lagi, dia sudah tidak ada. Namun, pintu lemari bajuku terbuka sedikit. Dan dari dalamnya, terdengar suara bisikan. "Jangan pulang ke sana lagi." 4. Kereta hantu di perlintasan terlarang. Malam itu, aku sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamanku setelah berbulan-bulan sibuk dengan kuliah dan pekerjaan. Aku memutuskan untuk menggunakan motor karena perjalanan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 jam dari kota tempatku tinggal. Namun, ada satu hal yang tidak aku perhitungkan. Aku akan melewati perlintasan kereta tua yang terkenal angker. Rel itu berada di jalur alternatif menuju kampungku, membentang panjang melewati area sepi dengan ladang dan pepohonan di kiri kanannya. Konon, rel itu dulunya adalah bagian dari jalur kereta api utama sebelum dibangun jalur baru. Namun, setelah beberapa kecelakaan tragis, jalur ini ditinggalkan. Beberapa orang percaya bahwa kereta yang pernah mengalami kecelakaan di sana masih melintas pada waktu-waktu tertentu. Aku tidak terlalu percaya mitos semacam itu. Yang aku pikirkan saat itu hanyalah segera sampai di rumah dan beristirahat. Namun, perjalanan malam itu memberiku pengalaman yang tak akan pernah bisa aku lupakan.
Waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam ketika aku mencapai perlintasan kereta itu. Jalanan sunyi. Tidak ada mobil lain. Tidak ada suara burung malam. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Aku memperlambat motor saat mendekati rel. Rel itu tampak tua dan berkarat, dengan lampu perlintasan yang sudah lama mati. Tidak ada palang pintu otomatis, hanya papan peringatan tua yang hampir tidak terbaca tulisannya. Aku menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada kereta yang melintas, meskipun aku tahu jalur ini sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Saat aku hendak menekan gas untuk melintas, aku mendengar suara klakson kereta. Suara panjang dan dalam, bergema di udara malam. Aku langsung mengerem mendadak. Jantungku berdegup kencang. Aku menatap ke kiri, ke arah rel yang memanjang ke kejauhan. Tidak ada kereta. Aku menoleh ke kanan. Tetap tidak ada apa-apa. Aku yakin aku tidak salah dengar. Suara itu terlalu jelas, terlalu nyata. Dan saat aku mencoba memastikan kembali, udara di sekitar tiba-tiba menjadi dingin. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku memutuskan untuk segera melintas dan meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum aku sempat menekan gas, aku melihat sesuatu di kejauhan. Dari arah kanan, bayangan gelap mulai muncul di atas rel. Bukan bayangan manusia, bukan bayangan benda biasa. Aku bisa melihat bentuknya. Gerbong-gerbong kereta tua dengan jendela yang buram, bergerak perlahan tanpa suara. Tidak ada suara roda yang beradu dengan rel. Tidak ada suara klakson lagi. Hanya sebuah kereta yang melaju dalam kesunyian. Aku membeku. Aku tahu kereta itu seharusnya tidak ada di sana. Namun, aku bisa melihatnya dengan jelas. Aku ingin menutup mata, ingin percaya bahwa ini hanyalah ilusi. Namun, yang membuat semuanya semakin buruk adalah, aku merasa ada yang menatapku dari dalam gerbong. Aku menatap jendela gerbong yang buram. Semakin lama aku menatap, semakin aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dalam gerbong itu, ada sosok-sosok samar. Mereka duduk diam, menghadap keluar jendela. Aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi aku bisa merasakan tatapan mereka. Mereka melihatku. Mereka tahu aku ada di sini. Aku menelan ludah. Tubuhku terasa membeku di atas motor. Lalu, tiba-tiba, salah satu sosok di dalam gerbong menempelkan tangannya ke kaca. Telapak tangannya berwarna hitam pekat, dengan jari-jari yang panjang dan kurus. Aku merasa napasku tercekat. Lalu, kepalanya perlahan bergerak mendekat ke jendela, dan matanya terbuka. Mata itu kosong, hitam pekat, dan tersenyum kepadaku. Aku tidak bisa menahan lagi. Dengan sisa tenaga, aku langsung menarik gas motor dan menerobos perlintasan itu tanpa berpikir panjang. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari perlintasan itu. Setelah beberapa menit berkendara dengan kecepatan tinggi, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Aku merasa motor menjadi lebih berat. Seolah-olah ada seseorang yang ikut naik di jok belakang. Aku mencoba menoleh melalui kaca spion. Gelap, tidak ada apa-apa. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa aku tidak sedang sendirian. Aku mempercepat laju motorku, berharap bisa segera sampai di rumah. Akhirnya, aku tiba di rumah dengan perasaan lega. Aku memarkir motor di depan rumah dan segera masuk ke dalam. Ibuku sudah tidur, jadi aku langsung menuju kamar untuk beristirahat. Namun, saat aku melepas jaketku di depan cermin, aku melihat sesuatu di bahuku. Bekas tangan. Bukan tangan biasa. Tangan hitam pekat. Sama seperti yang aku lihat di kaca gerbong tadi. Bekas itu tampak jelas di bahu kananku. Seolah-olah sesuatu telah menyentuhku saat aku melintasi perlintasan tadi. Aku langsung mundur, panik, dan menyalakan lampu kamar lebih terang. Bekas itu tidak hilang. Tanganku gemetar saat mencoba menghapusnya. Namun, saat aku menyentuhnya, aku mendengar suara napas berat di belakangku. Aku menoleh perlahan, dan dalam bayangan di cermin, aku melihat sosok itu berdiri di belakangku.
Sosok dengan mata hitam kosong dan senyum yang terlalu lebar. 5. Gangguan dari boneka pemberian. Aku tidak pernah menganggap ulang tahunku sebagai sesuatu yang spesial. Aku bukan tipe orang yang suka pesta atau kejutan. Namun, tahun ini, teman-temanku bersikeras mengadakan perayaan kecil untukku di kos. Randy, Siska, dan Arman datang dengan membawa kue sederhana dan beberapa hadiah. Aku sangat menghargai usaha mereka, meskipun aku lebih memilih malam yang tenang. Di antara kado-kado yang mereka berikan, ada satu yang menarik perhatianku, sebuah boneka tua dengan pakaian merah dan mata bulat hitam yang besar. Apa ini? Tanyaku sambil memegang boneka itu dengan satu tangan. Boneka vintage, jawab Siska sambil tersenyum. Aku menemukannya di toko barang antik. Katanya sudah ada sejak tahun 80-an. Kupikir ini cocok buat koleksi. Aku bukan kolektor boneka. Tapi aku tidak ingin mengecewakan Siska. Jadi aku tersenyum dan mengangguk. Terima kasih. Namun, sejak pertama kali melihat boneka itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Entah kenapa, mata hitamnya terasa seperti menatap langsung ke dalam jiwaku. Setelah pesta kecil itu selesai, aku meletakkan boneka itu di atas meja belajarku, tepat di samping tumpukan buku. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Bagaimanapun juga, ini hanyalah boneka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, malam itu, ketika aku bangun untuk pergi ke kamar mandi, boneka itu sudah berpindah tempat. Semula ada di meja, kini ia duduk di kursi di sudut kamar. Aku mengernyit. Aku yakin aku tidak memindahkannya. Mungkin ini hanya efek lelah, pikirku. Mungkin tanpa sadar aku memindahkannya sebelum tidur. Aku mengabaikannya dan kembali tidur. Tapi malam berikutnya, boneka itu berpindah tempat lagi. Kali ini, ia berada di atas lemari, dengan kepalanya menghadap langsung ke tempat tidurku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh sejak boneka itu ada di kamarku. Aku bermimpi berada di sebuah ruangan yang tidak kukenal. Ruangan gelap dengan dinding kayu lapuk dan bau lembab. Dalam mimpiku, aku melihat boneka itu duduk di tengah ruangan, menghadap ke arahku. Namun, kali ini, senyumnya lebih lebar. Aku terbangun dengan keringat dingin. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi malam itu. Saat aku sedang berbaring dan mencoba kembali tidur, aku mendengar suara langkah kaki kecil di lantai kamarku. Tap, tap, tap. Seperti suara seseorang berjalan perlahan dengan kaki telanjang. Aku membeku di tempat tidur. Mataku tetap menatap langit-langit. Langkah kaki itu semakin mendekat ke arah ranjangku. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri di samping tempat tidurku. Aku tidak berani menoleh. Aku mencoba menarik napas perlahan, berharap apapun itu akan pergi. Tiba-tiba, suara itu berhenti, dan yang membuatku semakin takut. Aku merasakan kasurku sedikit tenggelam, seperti ada sesuatu yang duduk di atasnya. Aku tidak tahu kapan akhirnya aku bisa tertidur. Namun, saat pagi tiba dan aku membuka mata, boneka itu ada di samping kepalaku. Aku langsung melompat dari tempat tidur dengan napas memburu. Kemarin malam, aku yakin aku meninggalkan boneka itu di atas meja. Namun sekarang, ia tergeletak di atas bantal, seolah-olah tidur di sampingku sepanjang malam. Dan yang lebih buruk, senyumnya kini lebih lebar dari sebelumnya. Aku tidak tahan lagi. Aku segera mengambil boneka itu dan memasukkannya ke dalam lemari, menguncinya rapat-rapat. Aku tidak peduli kalau Siska akan tersinggung jika aku menyingkirkan hadiahnya. Aku hanya ingin tidur dengan tenang. Namun, mimpi burukku belum berakhir. Malam itu, aku tidur dengan perasaan sedikit lebih tenang, meyakinkan diri bahwa selama boneka itu terkunci, semuanya akan baik-baik saja. Namun, sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara aneh. Suara berbisik. Aku menajamkan telinga. Suaranya berasal dari dalam lemari. Aku langsung duduk di tempat tidur. Tubuhku menegang. Bisikan itu terdengar seperti suara anak kecil, tetapi terlalu pelan untuk kupahami.
Aku berusaha tetap diam, berharap itu hanyalah imajinasiku. Namun, suara itu semakin jelas, dan aku akhirnya bisa memahami kata-katanya. Keluarkan aku. Aku langsung meloncat dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Aku tidak tidur lagi malam itu. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan. Aku tidak bisa membiarkan boneka ini tetap berada di kamarku. Aku membungkusnya dengan kain hitam dan membawanya keluar. Aku berjalan menuju taman kosong di belakang kos, menggali lubang kecil, dan mengubur boneka itu di sana. Aku tidak peduli jika orang-orang menganggapku aneh. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Namun, sebelum aku menimbun tanah terakhir, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Boneka itu mengeluarkan air mata hitam dari matanya, seperti sedang menangis. Tanganku gemetar, tetapi aku tetap menimbun tanah hingga lubangnya tertutup rapat. Aku berdiri di sana beberapa saat, memastikan tidak ada yang aneh. Lalu, aku berbalik dan berjalan kembali ke kos. Aku berharap ini akan mengakhiri semuanya. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Namun, sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Udara di kamarku terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan diri. Namun, saat aku akan kembali tidur, aku mendengar sesuatu. Suara kecil, tepat di samping telingaku. "Kenapa kamu buang aku?" Aku menahan napas. Suara itu terdengar sangat dekat. Seolah-olah seseorang sedang berbaring di sampingku. Aku tidak berani menoleh. Aku menarik selimut menutupi tubuhku, berharap apapun yang ada di sana akan menghilang. Namun, sebelum aku bisa memejamkan mata, aku merasakan sentuhan dingin di bahuku. 6. Pocong di jalan pulang. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Aku baru saja selesai berkumpul dengan teman-temanku di sebuah warung kopi dekat kampus. Kami terlalu asyik mengobrol hingga aku tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. "Aku duluan, ya," kataku pada teman-temanku. "Yakin pulang sendiri, Jok?" tanya Randy. "Jalan ke rumahmu itu terkenal angker." "Loh?" Aku hanya tertawa kecil. "Udah biasa, lah." Meskipun aku berkata begitu, aku sebenarnya tidak terlalu suka melewati jalan itu di malam hari. Jalan itu memang terkenal angker, terutama karena banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Namun, karena tidak ada pilihan lain, aku tetap mengendarai motor dan bersiap menempuh perjalanan pulang sendirian. Saat aku meninggalkan keramaian kota dan memasuki jalan yang lebih sepi, suasana mulai berubah. Aku melewati jalan aspal yang membelah area persawahan. Di siang hari, jalan ini tampak biasa saja, hanya jalan desa yang dikelilingi ladang dan beberapa pohon besar di pinggirnya. Namun, di malam hari, jalan ini terasa sangat berbeda. Udara terasa lebih dingin. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan pohon bergoyang dengan suara gemerisik yang samar. Aku melirik ke spion motor. Tidak ada kendaraan lain di belakang. Aku mempercepat laju motor. Namun, semakin jauh aku berkendara, semakin aku merasa bahwa jalan ini terasa lebih panjang dari biasanya. Seharusnya aku sudah hampir sampai di tikungan ke rumah. Tapi kenapa rasanya aku masih di jalan yang sama? Aku menggelengkan kepala, mencoba menepis perasaan aneh itu. Tapi tiba-tiba, aku melihat sesuatu di kejauhan. Di tepi jalan, tepat di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, ada sosok berdiri. Jantungku berdegup lebih kencang. Dari kejauhan, sosok itu terlihat seperti manusia. Ia mengenakan kain putih panjang yang lusuh dan kotor. Aku memperlambat motor, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu melambai kepadaku. Aku mengerutkan kening. Mungkinkah itu seseorang yang butuh bantuan? Namun, semakin aku mendekat, semakin aku menyadari ada sesuatu yang salah. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya permukaan kulit datar tanpa mata, hidung, atau mulut. Dan yang lebih mengerikan, kakinya tidak menyentuh tanah.
Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku langsung memacu motorku sekencang mungkin. Namun, saat aku melewati sosok itu, aku melihatnya lebih jelas. Itu pocong. Kain kafannya lusuh, penuh noda tanah dan darah kering. Tubuhnya melayang perlahan di udara, bergerak seperti ditiup angin yang tak terlihat. Dan saat aku melewatinya, ia menoleh kepadaku. Aku tidak tahu bagaimana makhluk tanpa wajah bisa menoleh, tetapi aku melihat tubuhnya berputar ke arahku, seolah mengikuti gerakanku. Aku semakin panik dan mempercepat motorku. Namun, dari kaca spion, aku melihatnya melompat mengejarku. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku hanya fokus pada jalan, berharap bisa segera keluar dari area ini. Namun, aku bisa merasakan sesuatu mengikutiku. Dari kaca spion, aku melihat sosok itu melompat-lompat dengan cepat di tengah jalan. Gerakannya tidak normal, seperti melayang di udara setiap kali ia melompat. Aku berusaha membaca doa sebisaku, meskipun mulutku gemetar. Lalu, tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Dan saat aku melihat kaca spion lagi, sosok itu menghilang. Aku tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk, tetapi aku tidak mau mengambil risiko. Aku terus memacu motorku hingga akhirnya sampai di depan rumah. Aku segera memarkir motor dan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku salah. Setelah mengganti pakaian, aku mencoba menenangkan diri di kamar. Aku menyalakan lampu, duduk di tempat tidur, dan menarik napas panjang. Mungkin aku hanya kelelahan dan pikiranku mempermainkanku. Namun, tepat saat aku hendak memejamkan mata, tok, 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 aku langsung membuka mata. Seseorang mengetuk jendela kamarku. Aku menahan napas, tubuhku langsung menegang. Kamarku berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengetuk jendelaku dari luar. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Aku berusaha mengumpulkan keberanian untuk menoleh ke arah jendela. Dan saat aku melihatnya, aku hampir berteriak. Di luar jendela, di halaman rumah yang gelap, ada sesuatu yang melompat-lompat. Pocong itu, ia masih ada di sana. Aku bisa melihatnya dengan jelas di bawah sinar bulan, bergerak perlahan, melompat ke sana kemari. Namun, yang membuatku semakin takut, setiap kali ia melompat, ia semakin mendekat ke rumahku. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya bisa berbaring diam di tempat tidur. Tubuhku membeku dalam ketakutan. Aku menutup mata, berdoa sekuat tenaga agar makhluk itu menghilang. Lalu, setelah beberapa menit, aku tidak berani membuka mata. Namun, setelah sekian lama, aku memberanikan diri untuk melihat ke jendela. Halaman rumah sudah kosong. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, tepat saat aku hendak tidur, aku mendengar suara napas berat di belakangku. Dan sebelum aku bisa bereaksi, sebuah suara berbisik di telingaku. Kau pikir aku sudah pergi? 7. Hotel yang tidak seharusnya ada. Perjalanan dinas kali ini terasa lebih melelahkan dari biasanya. Setelah seharian menghadiri rapat yang membosankan, aku hanya ingin segera beristirahat di hotel dan tidur nyenyak. Saat mobil travel yang kutumpangi memasuki daerah hotel, aku menyadari sesuatu yang aneh. Hotel ini terlalu sepi. Bangunan hotel berdiri cukup megah di tepi jalan utama, tetapi tidak ada mobil lain yang terparkir di halaman depan. Tidak ada tamu yang lalu lalang. Aku turun dari mobil dan melangkah masuk ke lobi. Lampu-lampu temaram, dengan resepsionis berdiri di belakang meja, menatapku dengan ekspresi kosong. Aku mendekati meja resepsionis dan menyerahkan identitas untuk check-in. Wanita itu menerima KTP-ku tanpa berbicara sedikit pun. Lalu, saat ia menyerahkan kunci kamarku, ia berkata dengan nada datar, "Kamar 408."
Jangan buka pintu kamar sebelah. Aku mengernyit. Apa maksudnya? Tanyaku. Wanita itu hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Selamat beristirahat, Pak. Ucapnya, lalu kembali menundukkan kepala, seperti tidak ingin berbicara lebih lanjut. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, aku terlalu lelah untuk mempertanyakannya lebih jauh. Aku mengambil kunci dan menuju lift. Namun, saat aku melangkah pergi, aku bisa merasakan resepsionis itu masih menatap punggungku. Saat lift terbuka di lantai 4, suasana semakin aneh. Lorong hotel terlalu panjang, dengan karpet merah tua yang terlihat agak berdebu. Lampu-lampu di langit-langit berkedip samar, memberikan nuansa yang tidak nyaman. Aku berjalan menuju kamarku, kamar 408. Namun, saat aku memasukkan kunci dan membuka pintu, aku merasakan sesuatu. Seperti ada mata yang mengawasi dari belakang. Aku menoleh. Di ujung lorong, ada sebuah kamar dengan nomor yang sudah pudar. Kamar sebelah. Aku mencoba mengabaikannya dan masuk ke kamar. Namun, sebelum aku menutup pintu, aku bersumpah aku mendengar suara ketukan dari dalam kamar itu. Kamar hotel ini terasa berbeda. Kasurnya terlihat bersih, tetapi baunya agak lembab. Aku menyalakan AC, meletakkan tas di meja, lalu duduk di kursi dekat jendela. Aku mencoba mengalihkan pikiranku, meyakinkan diri bahwa ini hanya hotel biasa. Namun, saat aku mulai berbaring, aku mendengar suara tangisan. Pelan, tersedu-sedu. Aku langsung membuka mata. Suara itu berasal dari kamar sebelah. Kamar yang seharusnya kosong. Aku mencoba mengabaikan suara itu dan menutup mata. Namun, suara tangisan itu semakin keras. Seperti seseorang yang sedang menangis tersedu-sedu tepat di balik dinding tipis kamar. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku menarik selimut lebih erat, berharap suara itu menghilang. Namun, saat aku hampir tertidur, seseorang mengetuk dinding dari dalam kamar sebelah. Aku duduk di tempat tidur. Tubuhku tegang. Kenapa ada suara dari kamar sebelah? Bukankah resepsionis tadi mengatakan kamar itu kosong? Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin ada tamu lain yang baru check-in dan resepsionis lupa menyebutkannya. Namun, perasaanku berkata lain. Aku mencoba mengabaikan suara-suara itu dan membenamkan wajah ke bantal. Namun, beberapa menit kemudian, tok, 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 ada ketukan di dinding, lebih keras dari sebelumnya. Aku menggigit bibir. Rasa takut dan penasaran bercampur di dalam dadaku. Aku mencoba menguatkan diri. Akhirnya, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintu kamar. Aku berdiri di depan kamar sebelah. Tanganku perlahan bergerak ke gagang pintu. Namun, aku teringat perkataan resepsionis tadi. Jangan buka pintu kamar sebelah. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan membukanya. Namun, aku bisa mengintip. Aku merunduk sedikit dan menempelkan mataku ke celah kecil di bawah pintu. Dan di sanalah aku melihatnya. Awalnya, aku hanya melihat kegelapan di dalam kamar. Namun, setelah beberapa detik, ada sesuatu di dalam sana. 2 titik merah perlahan muncul dalam gelap. Mata yang menatap langsung ke arahku. Aku langsung mundur. Napasku tercekat. Namun, sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, pintu kamar sebelah bergetar keras. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Aku langsung berlari ke dalam kamarku, mengunci pintu, dan melompat ke atas ranjang. Dadaku naik turun, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku menunggu dalam keheningan. Hening. Lalu, tiba-tiba, tok, tok, tok. Sekarang, suara ketukan itu berasal dari pintu kamarku. Aku menahan napas. Aku tidak akan membuka pintu. Namun, ketukan itu terus berlanjut. Tok, tok, tok. Semakin keras, semakin cepat. Aku menutup mata, membaca doa sebisa mungkin. Lalu, suara itu berhenti. Aku membuka mata perlahan.
Aku menunggu beberapa menit untuk memastikan semuanya benar-benar hening. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk bangkit dan mendekati pintu. Aku menempelkan telingaku ke permukaan kayu. Tidak ada suara. Namun, saat aku menurunkan pandangan ke bawah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada bayangan kaki yang berdiri diam di luar pintuku. Aku tidak tidur semalaman. Aku hanya duduk di pojok ruangan, menunggu fajar tiba. Begitu matahari mulai terbit, aku segera berkemas dan keluar dari kamar. Di lorong, suasana terasa lebih normal, seperti tidak terjadi apa-apa tadi malam. Aku berjalan ke lobi untuk check out. Resepsionis yang semalam masih berdiri di tempatnya, masih dengan ekspresi kosong. Saat aku menyerahkan kunci, aku bertanya, "Bu, kamar sebelah saya semalam memang kosong?" Wanita itu menatapku tanpa ekspresi, lalu tersenyum tipis. "Kamar itu sudah kosong sejak bertahun-tahun lalu, Pak." Aku merinding. Aku langsung bergegas keluar dari hotel itu, berjanji tidak akan pernah kembali. Namun, sebelum aku masuk ke mobil, aku melirik ke jendela lantai 4. Di kamar yang semalam kosong, ada seseorang berdiri di balik tirai, menatapku dengan mata merah menyala. Delapan. Panggilan dari nomor tak dikenal. Semua bermula dari sebuah panggilan tak dikenal di tengah malam. Waktu itu pukul 1.47 dini hari. Aku baru saja tertidur setelah seharian lelah dengan tugas kantor. Namun, tiba-tiba, ponselku berdering. Aku meraih ponsel dengan mata masih setengah mengantuk. Di layar, tertera nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka acak. Aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi pada akhirnya, aku menekan tombol hijau. "Halo?" Tanyaku dengan suara berat karena kantuk. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat dari ujung telepon. Aku mengerutkan kening. "Halo? Siapa ini?" Ulangku. Suara napas itu masih terdengar, tetapi lebih pelan, lebih lambat. Aku menunggu beberapa detik sebelum akhirnya mematikan telepon. Aku berpikir itu hanya orang iseng. Namun, aku salah. Karena setelah aku meletakkan ponsel kembali di meja, telepon itu berdering lagi. Aku melihat layar ponsel. Nomor yang sama. Darahku berdesir. Aku menelan ludah dan mengabaikannya, membiarkannya berdering hingga mati sendiri. Namun, tepat beberapa detik setelah panggilan berhenti, ponselku berdering lagi. Nomor yang sama. Aku mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya, aku mematikan ponsel dan mencoba tidur kembali. Namun, saat aku hampir terlelap, ponselku menyala sendiri. Aku menegang. Layar ponsel menyala terang di kegelapan kamar. Dan di sana, aku melihat notifikasi panggilan tidak terjawab dari nomor yang sama. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah gangguan sinyal atau kesalahan teknis. Namun, saat aku melihat ke jam dinding, jarum jam berhenti di angka pukul 1.47. Esok harinya, aku berusaha melupakan kejadian semalam. Namun, tepat tengah malam berikutnya, ponselku berdering lagi. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Aku tidak ingin mengangkatnya, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikannya terus-menerus. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. "Halo?" Awalnya, hanya ada keheningan. Lalu, suara napas itu kembali terdengar. Aku bisa merasakan suara itu sangat dekat, seolah-olah seseorang sedang berdiri tepat di belakangku dan bernapas di telingaku. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Siapa ini?" tanyaku. Lalu, suara itu berbicara untuk pertama kalinya. Dengan suara parau dan pelan, ia berkata, "Jangan lihat ke belakang." Aku langsung membeku. Aku tidak bisa bergerak. Suara itu begitu nyata, begitu dekat. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, meyakinkan bahwa ini hanyalah ulah orang iseng. Namun,
Aku tidak bisa mengabaikan perasaan dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Udara di kamar terasa lebih berat, lebih sunyi dari sebelumnya. Aku ingin menoleh. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa di belakangku. Namun, kata-kata di telepon masih terngiang di telingaku. Jangan lihat ke belakang. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Namun, tiba-tiba, aku mendengar sesuatu bergerak di belakangku. Seperti suara kain yang bergesekan dengan lantai. Aku menahan napas. Apapun itu, sedang mendekat. Aku tidak kuat lagi. Dengan gerakan cepat, aku menoleh ke belakang. Dan di sana, aku melihatnya. Di pojok kamar, tepat di dekat lemari, ada bayangan hitam berdiri. Tinggi, kurus, dengan wajah yang terlalu gelap untuk terlihat jelas. Namun, aku bisa merasakan tatapannya menembus tubuhku. Aku langsung meloncat dari tempat tidur. Tubuhku gemetar hebat. Namun, saat aku ingin berlari keluar kamar, bayangan itu bergerak. Dengan langkah perlahan, ia mulai mendekat ke arahku. Aku ingin menjerit, tetapi suaraku tidak keluar. Bayangan itu semakin dekat, dan saat aku mencoba meraih pegangan pintu, semua lampu di kamar mati. Aku berdiri dalam gelap. Jantungku berdetak kencang, tubuhku membeku di tempat. Aku bisa merasakan kehadiran sesuatu di ruangan ini. Aku mencoba meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Namun, sebelum aku bisa menemukannya, sebuah tangan dingin menyentuh pundakku. Aku menjerit. Aku meraba saklar dengan panik dan akhirnya berhasil menyalakan lampu. Ruangan langsung terang kembali. Namun, saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku mengatur napas dengan susah payah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, ponselku berdering lagi. Nomor yang sama. Aku menatap layar dengan napas masih tersengal. Aku tidak ingin mengangkatnya. Namun, sebelum aku bisa menolak, panggilan itu terjawab sendiri. Dan di ujung sana, suara itu berbisik lagi. Kau sudah melihatku. Sejak malam itu, aku tidak pernah menerima panggilan dari nomor tersebut lagi. Namun, aku tahu semuanya belum benar-benar berakhir. Aku sering merasa diawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa di kamar. Kadang, saat aku tidur, aku terbangun tiba-tiba dengan perasaan ada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan. Namun, aku tidak pernah menoleh lagi. Aku tidak ingin melihat apapun yang mungkin ada di sana. Namun, suatu malam, aku menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Jangan lihat ke belakang. Aku tidak pernah membalas pesan itu. Namun, saat aku meletakkan ponsel di meja, aku melihat pantulan layar ponselku. Dan di belakangku, ada bayangan hitam yang tersenyum. Sembilan. Bisikan di kuburan tua. Hari itu aku menghadiri pemakaman seorang kerabat jauh. Udara mendung, angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang merayapi kulit. Pemakaman ini terletak di pinggiran kota, di atas bukit kecil yang dikelilingi pepohonan tua. Saat aku berdiri di antara para pelayat, aku memperhatikan sekeliling. Tempat ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara kendaraan dari kejauhan. Hanya angin yang berbisik melewati batu-batu nisan yang tua dan berlumut. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang muncul. Namun, semuanya berubah setelah pemakaman selesai. Setelah prosesi pemakaman usai, para pelayat mulai meninggalkan lokasi. Aku berjalan perlahan, melewati deretan batu nisan sambil sesekali membaca nama-nama di atasnya. Namun, tanpa kusadari, aku mulai menjauh dari rombongan. Aku berbelok melewati jalan setapak yang lebih kecil, berharap bisa menemukan jalan pintas menuju parkiran. Namun, semakin jauh aku melangkah, semakin aneh rasanya tempat ini. Deretan nisan di sekelilingku tampak lebih tua,
Beberapa sudah miring dan tertutup lumut tebal. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Aku berhenti sejenak dan mengeluarkan ponsel untuk melihat arah. Namun, tidak ada sinyal. Aku menelan ludah. Aku mencoba kembali ke jalur sebelumnya. Namun, saat aku menoleh ke belakang, jalan yang tadi kulewati sudah tidak ada. Hanya barisan nisan tua sejauh mata memandang. Aku tersesat. Aku menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Namun, saat aku hendak melangkah, aku mendengar seseorang berbisik, "Joko." Aku langsung berhenti. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya batu nisan, rerumputan kering, dan pepohonan tua yang bergoyang tertiup angin. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berhalusinasi. Namun, saat aku melanjutkan langkah, bisikan itu terdengar lagi. "Joko, jangan pergi." Suaranya datang dari arah salah satu nisan. Aku merinding. Perlahan, aku menoleh ke arah suara itu berasal. Dan di sana, aku melihat sesuatu berjongkok di balik batu nisan tua. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, aku tahu itu bukan manusia. Sosok itu membungkuk di belakang batu nisan, seolah bersembunyi. Aku mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhku terasa kaku. Aku ingin berlari, tetapi sesuatu menahanku di tempat. Lalu, perlahan, sosok itu mulai bangkit. Aku bisa melihat lebih jelas sekarang. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus dengan kulit pucat kehijauan. Namun, yang paling mengerikan, ia tidak memiliki wajah. Hanya kulit datar tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun, entah bagaimana, aku tahu ia sedang tersenyum kepadaku. Aku tersentak dan segera berbalik, berlari secepat mungkin. Aku tidak peduli ke arah mana aku berlari. Yang ku tahu, aku harus keluar dari tempat ini. Namun, saat aku berlari di antara batu-batu nisan, aku mendengar suara langkah kaki yang mengikuti. Langkah kaki itu berat, seperti sesuatu yang menyeret tubuhnya saat bergerak. Aku tidak berani menoleh. Aku terus berlari, meskipun jantungku terasa ingin meledak. Namun, saat aku melewati satu batu nisan besar, aku berhenti tiba-tiba. Karena di depanku, ada lebih banyak sosok tanpa wajah. Mereka berdiri diam di antara nisan, menghadap ke arahku, tidak bergerak. Namun aku bisa merasakan mereka menatapku. Aku berbalik, berharap bisa menemukan jalan lain. Namun, saat aku menoleh, sosok yang tadi mengikutiku kini berdiri tepat di belakangku. Ia terlalu dekat. Aku bisa merasakan nafasnya, meskipun ia tidak memiliki mulut. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi. Aku membaca doa dalam hati, berusaha menenangkan diriku sendiri. Namun, saat aku membuka mata, mereka semakin mendekat. Aku menutup mata lagi. Namun, di tengah keheningan, aku mendengar bisikan tepat di telingaku. "Kami sudah lama menunggumu." Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari pemakaman itu. Yang aku tahu, tiba-tiba aku sudah berada di dekat jalan raya, dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Seorang pria tua yang menjaga pemakaman menatapku dengan heran. "Kamu kenapa, nak?" tanyanya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Namun, sebelum aku pergi, pria tua itu berkata sesuatu yang membuat darahku membeku. "Kamu jangan berjalan terlalu jauh ke bagian belakang kuburan ini. Di sana sudah tidak ada makam manusia." Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku langsung meninggalkan tempat itu dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Namun, sejak hari itu, aku sering bermimpi berada di kuburan yang sama. Dalam mimpi itu, aku mendengar bisikan yang familiar. "Joko, jangan pergi." Dan saat aku menoleh, aku melihat sosok itu lagi. Senyumannya lebih lebar dari sebelumnya. 10. Rumah yang menolak kepergiannya. Aku tidak pernah berpikir akan kembali ke rumah ini. Rumah peninggalan keluargaku yang sudah lama kosong,
berdiri megah tetapi mulai lapuk di antara pepohonan yang rimbun. Aku ingat terakhir kali aku menginjakan kaki di sini, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah kakek dan nenek meninggal, rumah ini ditinggalkan begitu saja karena keluarga kami pindah ke kota. Namun, karena ada rencana untuk menjualnya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah ini, memastikan semuanya masih dalam kondisi baik. Siang itu, saat aku tiba, rumah ini terasa lebih dingin dari yang kuingat. Udara seakan lebih berat, lebih sunyi. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu depan dan melangkah masuk. Meskipun rumah ini sudah lama tidak dihuni, semuanya masih tertata rapi. Perabotan lama masih ada di tempatnya. Foto-foto keluarga masih tergantung di dinding, menatapku dengan diam. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, merasakan nostalgia yang aneh. Sampai malam tiba, tidak ada hal aneh yang terjadi. Aku memutuskan untuk bermalam di kamar lama milikku di lantai 2. Rasanya sedikit aneh tidur di tempat yang sudah kutinggalkan selama bertahun-tahun. Namun, aku berpikir, ini hanya rumah kosong, tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, aku salah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan bersiap untuk meninggalkan rumah. Namun, saat aku mencoba membuka pintu depan, pintunya tidak mau bergerak. Aku memutar kunci, menarik gagang pintu, mendorong sekuat tenaga. Namun, pintu itu tetap tertutup rapat. Aku mencoba membuka jendela, tetapi anehnya, semuanya terkunci dari dalam. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ini rumah keluargaku sendiri. Aku memiliki kuncinya. Tidak mungkin aku terjebak di dalamnya. Aku mencoba mencari cara lain untuk keluar. Namun, setiap kali aku mencoba jendela atau pintu lain, semua terasa semakin tertutup. Seolah-olah rumah ini tidak mengizinkanku pergi. Aku mencoba mengabaikan rasa panik. Mungkin pintunya hanya macet. Aku akan mencobanya lagi nanti. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah di wastafel, mencoba menenangkan diri. Namun, saat aku mengangkat wajah dan melihat ke cermin, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di belakangku, dalam pantulan cermin, ada bayangan gelap berdiri di sudut kamar. Aku langsung menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Namun, saat aku kembali melihat ke cermin, bayangan itu masih ada. Dan kini, ia lebih dekat. Aku mundur dengan napas terengah-engah. Aku tidak sendiri di rumah ini. Aku mencoba mencari akal untuk keluar. Namun, sebelum aku bisa melakukan apapun, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tap, tap, tap. Langkah kaki pelan. Tapi aku bisa merasakan bahwa itu bukan langkah manusia biasa. Aku menahan napas. Aku sendirian di rumah ini. Namun, ada sesuatu di lantai atas. Aku ingin berlari keluar, tetapi pintu depan masih terkunci. Aku tidak punya pilihan selain tetap di tempat. Langkah kaki itu semakin mendekat, menuruni tangga perlahan. Aku tidak berani menoleh. Namun, sesuatu dalam hatiku mengatakan, aku sedang diawasi. Aku duduk diam di kursi ruang tamu, mencoba tidak bergerak. Namun, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Rumah ini berubah. Lukisan-lukisan di dinding, yang sebelumnya berdebu dan kusam, kini terlihat lebih bersih, seperti baru saja disentuh seseorang. Foto-foto keluargaku yang dulu sudah memudar, kini terlihat lebih jelas. Dan dalam foto itu, ada seseorang yang tidak pernah ada sebelumnya. Sosok hitam, berdiri di belakang keluargaku, dengan wajah yang samar. Aku merasa ingin muntah. Sejak kapan foto ini berubah? Aku berbalik, mencoba mengalihkan pikiranku. Namun, saat aku menoleh ke lorong, aku melihat sesuatu duduk di ruang tamu. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tidak keluar. Di sofa ruang tamu, ada seseorang yang sangat kukenal. Diriku sendiri. Aku melihat aku sedang duduk, tersenyum kepadaku. Namun, wajahnya terlalu pucat, matanya terlalu gelap, dan senyumnya terlalu lebar. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Namun, sosok itu tetap diam,
hanya menatapku tanpa berkedip. Lalu, dengan suara yang mirip suaraku sendiri, ia berkata, "Kenapa buru-buru pergi? Bukankah ini rumahmu?" Aku ingin lari. Aku ingin berteriak. Namun, tubuhku membeku di tempat. Sosok itu kini berdiri perlahan, masih tersenyum. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, aku mendengar bisikannya. "Kau tidak pernah meninggalkan rumah ini. Kau sudah lama tinggal di sini bersama aku." 11. Lorong tak berujung di rumah sakit tua. Semua orang di kota ini tahu bahwa rumah sakit tua di ujung jalan sudah lama ditutup. Bangunan tua itu dulu berfungsi sebagai rumah sakit umum sebelum akhirnya ditinggalkan lebih dari 15 tahun lalu, karena berbagai kejadian aneh yang sering terjadi di dalamnya. Namun, malam itu, aku terpaksa masuk ke sana. Pamanku mengalami kecelakaan, dan karena jalan utama ke rumah sakit baru sedang diperbaiki, aku harus melewati jalan kecil di belakang rumah sakit tua itu untuk mencapai tujuan. Saat mobilku melintas di depan bangunan yang gelap dan menyeramkan itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Lampu di salah satu jendela rumah sakit itu menyala. Aku tahu tempat itu sudah tidak beroperasi selama bertahun-tahun. Namun, bagaimana bisa ada cahaya di dalamnya? Aku mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Namun, ban mobilku tiba-tiba pecah tepat di depan rumah sakit itu. Aku terpaksa berhenti. Aku tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam rumah sakit untuk mencari seseorang yang bisa membantuku. Aku menarik napas dalam dan melangkah ke dalam, tanpa menyadari bahwa aku baru saja memasuki mimpi buruk yang nyata. Begitu aku melewati pintu masuk rumah sakit, udara dingin langsung menyergap tubuhku. Ruangan lobi terlihat lusuh dan berdebu, tetapi anehnya, tidak terlalu kotor untuk ukuran bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Aku berjalan perlahan, melihat ke sekitar. Ada sesuatu yang aneh. Tempat ini seharusnya kosong, tetapi aku bisa merasakan kehadiran seseorang. Aku melangkah menuju meja resepsionis yang sudah berkarat dan berdebu. Di sana, aku melihat sebuah bel kecil yang biasanya digunakan untuk memanggil petugas. Aku mengetuk bel itu sekali. Ting! Suara itu menggema di seluruh ruangan. Aku menunggu beberapa detik, berharap ada seseorang yang keluar dari dalam. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Namun, tepat saat aku hendak berbalik, aku melihat sesuatu di papan jadwal dokter yang tergantung di dinding. Tanggal di papan itu masih menunjukkan tahun 2007, tahun ketika rumah sakit ini ditutup. Aku mulai merasa tidak nyaman. Namun, sebelum aku bisa bereaksi lebih jauh, lampu lorong di sebelah kanan menyala sendiri, dan aku bisa mendengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Aku menoleh ke arah lorong itu. Lampunya berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding yang seakan bergerak sendiri. Aku ragu untuk masuk, tetapi aku tidak bisa tinggal diam di lobi. Aku mulai melangkah perlahan. Namun, semakin jauh aku berjalan, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar. Lorong ini terasa lebih panjang dari seharusnya. Aku bisa melihat pintu-pintu ruang perawatan di sisi kanan dan kiri lorong, tetapi tidak ada ujungnya. Aku berhenti sejenak dan mencoba melihat ke belakang. Namun, yang kulihat membuat darahku membeku. Pintu masuk rumah sakit sudah tidak terlihat. Aku yakin tadi hanya berjalan beberapa langkah, tetapi kini, aku berada di lorong yang entah seberapa jauh dari pintu utama. Aku mulai panik. Aku mempercepat langkahku, berharap bisa menemukan pintu keluar. Namun, semakin aku berjalan, semakin panjang lorong ini terasa. Seakan-akan aku tidak akan pernah bisa keluar. Di tengah kepanikanku, aku mendengar sesuatu. Suara pelan dari salah satu ruang perawatan di sebelah kiriku. Klik, klik, klik. Seperti suara kuku yang mengetuk kaca jendela. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Dengan hati-hati, aku melirik ke dalam ruangan melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Ruangan itu kosong. Namun, di dalamnya, aku melihat sebuah ranjang pasien dengan sprei yang masih rapi. Dan di atas ranjang itu, ada seseorang yang duduk membelakangiku.
Aku membeku. Sosok itu mengenakan pakaian pasien rumah sakit yang sudah kotor dan kusam. Namun, yang paling mengerikan adalah sosok itu tidak memiliki kepala. Aku langsung mundur, menutup mulut agar tidak berteriak. Namun, saat aku berbalik untuk kabur, aku melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Di sana, berdiri seorang wanita berpakaian suster rumah sakit. Namun, wajahnya tertutup bayangan. Aku tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi aku bisa merasakan tatapannya. Aku ingin berbalik. Namun, saat aku menoleh, lorong di belakangku sudah berubah. Kini, hanya ada dinding kosong. Aku tidak bisa kembali. Satu-satunya jalan adalah menuju ke arah suster itu. Namun, sebelum aku bisa bergerak, suster itu melangkah maju. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Aku tidak punya pilihan lain. Aku menutup mata dan berlari sekuat tenaga melewati suster itu. Aku tidak tahu apakah ia mengejarku atau tidak. Aku tidak berani melihat ke belakang. Aku terus berlari sampai aku menemukan sebuah pintu bertuliskan, "Keluar." Akhirnya, tanpa ragu, aku mengulurkan tangan dan mencoba membukanya. Namun, pintunya tidak bergerak. Aku mencoba menariknya, mendorongnya, bahkan menendangnya. Namun, pintu itu tetap tertutup rapat. Aku mulai menangis dalam hati. Aku terjebak di sini. Namun, saat aku menunduk pasrah, aku melihat sesuatu di lantai. Bayangan hitam yang tidak seharusnya ada di sana. Aku mendongak perlahan. Dan tepat di depanku, suster itu berdiri, tersenyum dengan wajah yang kini terlihat sepenuhnya. Kulitnya pucat membiru, bibirnya robek hingga ke telinga. Dan matanya kosong. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang aku tahu, aku terbangun keesokan paginya di dalam mobilku. Ban mobilku sudah diperbaiki, dan matahari sudah mulai terbit. Aku menatap ke arah rumah sakit tua itu. Bangunannya masih berdiri diam, terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Aku menyalakan mobil dan segera pergi dari tempat itu. Namun, sebelum aku benar-benar meninggalkan area itu, aku melirik ke spion. Di jendela rumah sakit lantai 2, aku melihat suster itu masih berdiri di sana. Dan ia tersenyum ke arahku. 12. Bisikan dari boneka di loteng. Malam itu hujan turun dengan deras. Aku baru saja pindah ke rumah baru ini, sebuah rumah tua peninggalan keluarga yang sudah lama kosong. Sejauh ini, semuanya terasa normal. Namun, tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara aneh dari atas rumah. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar seperti sesuatu bergerak di atas loteng. Aku menajamkan telinga. Aku tinggal sendirian. Tidak mungkin ada seseorang di atas sana. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Namun, suara itu semakin jelas. Seperti langkah kaki kecil, berlari-lari pelan di atas langit-langit. Aku mulai merasa tidak nyaman. Namun, aku masih belum sadar bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mengecek ke loteng. Tangga kecil di lorong menuju ke atas tertutup oleh pintu kayu tua yang sudah berdebu. Saat aku menarik pegangan pintu, aku menyadari sesuatu yang aneh. Pintunya terkunci dari dalam. Aku mencoba membuka dengan paksa, tetapi pintu itu tidak bergerak. Bagaimana mungkin ada suara dari atas jika tidak ada orang yang bisa masuk ke sana? Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku mencari kunci di sekitar rumah, dan akhirnya menemukannya di laci meja ruang tamu. Aku menarik napas panjang. Lalu, aku membuka pintu loteng. Udara dingin langsung menyambutku. Dan saat aku menyalakan senter untuk melihat ke dalam, aku melihat sesuatu di pojok ruangan. Sebuah boneka tua duduk diam, menatap langsung ke arahku. Boneka itu berukuran cukup besar, hampir setinggi anak kecil. Matanya hitam, rambutnya kusut, dan pakaiannya lusuh. Ada senyuman aneh di wajahnya, membuatnya terlihat menyeramkan. Aku merasa tidak nyaman melihatnya,
Tetapi aku berpikir mungkin ini hanya mainan lama yang tertinggal. Aku meninggalkan boneka itu di loteng dan menutup pintu kembali. Aku ingin melupakannya. Namun, malam berikutnya, aku mendengar suara ketukan pelan di pintu loteng. Aku mencoba mengabaikannya. Namun, saat aku bangun keesokan paginya dan berjalan ke ruang tamu, boneka itu sudah ada di kursi sofa. Aku membeku. Bagaimana bisa? Aku yakin semalam boneka itu masih ada di loteng. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Namun, aku masih belum sadar bahwa ini baru permulaan. Aku mencoba membuang boneka itu. Aku membawanya keluar rumah dan melemparkannya ke tempat sampah di halaman belakang. Namun, malamnya, aku terbangun oleh suara bisikan di dalam kamarku. Suaranya pelan, seperti seseorang sedang berbicara tepat di samping telingaku. Aku menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Bisikan itu terdengar jelas. "Kenapa kau tinggalkan aku?" Aku langsung meloncat dari tempat tidur. Aku menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Namun, tidak ada siapa-siapa. Aku berusaha menenangkan diri. Namun, saat aku membuka pintu kamar dan keluar ke lorong, aku melihat sesuatu duduk di ujung lorong. Boneka itu. Aku langsung mundur ke dalam kamar dan mengunci pintu. Aku mencoba berpikir logis. Aku yakin aku sudah membuang boneka itu. Bagaimana bisa ia kembali ke dalam rumah? Aku duduk di ranjang dengan tubuh gemetar. Namun, tiba-tiba, srek, srek, srek. Suara dari loteng terdengar lagi. Aku bisa mendengar sesuatu sedang berjalan di atas langit-langit kamarku. Langkahnya pelan, teratur, seperti sedang mengintai. Aku mencoba mengabaikan suara itu dan menarik selimut hingga menutupi wajahku. Namun, tepat saat aku menutup mata, ada ketukan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Aku tidak berani membuka mata. Namun, aku bisa merasakan sesuatu berdiri di depan pintuku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu tentang rumah ini. Aku pergi ke tetangga sebelah yang sudah lama tinggal di daerah ini. Saat aku bertanya tentang rumahku, ekspresi wajahnya langsung berubah. "Kamu menemukan boneka itu, ya?" Tanyanya dengan suara pelan. Aku terkejut. "Bagaimana ibu tahu?" Tetanggaku menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Dulu, rumah itu milik seorang wanita yang tinggal bersama anak perempuannya. Anak itu selalu bermain dengan boneka kesayangannya. Sampai suatu hari ia meninggal karena sakit." Aku merinding mendengarnya. Ibunya tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia tetap merawat boneka itu, berbicara dengannya seolah-olah anaknya masih hidup. Aku menelan ludah. Lalu, suatu malam, ibunya ditemukan tewas, dengan boneka itu duduk di samping tubuhnya. Aku langsung merasa tidak enak. Aku berpamitan dan segera kembali ke rumah. Aku harus menyingkirkan boneka itu. Namun, begitu aku masuk ke dalam rumah, aku melihat boneka itu duduk di sofa, tersenyum kepadaku. Dan tepat saat aku ingin berbalik, sebuah suara pelan berbisik di telingaku. "Jangan tinggalkan aku lagi." Aku tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari rumah itu. Aku hanya tahu, keesokan harinya aku sudah berada di rumah temanku, tubuhku gemetar, dan napasku tersengal. Aku memutuskan untuk menjual rumah itu dan tidak pernah kembali. Namun, setelah aku pindah ke kota lain, aku mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, aku selalu berada di rumah itu, mendengar suara bisikan, dan melihat boneka itu duduk di sudut ruangan. Dan suatu malam, saat aku bangun dan melihat ke meja samping tempat tidurku, aku melihat sebuah boneka kecil duduk di sana, dengan senyuman yang tidak pernah berubah. (13) Penutup diari horor yang tak pernah selesai. Aku duduk di meja kerja, memandangi sebuah buku tua yang sudah mulai menguning. Diari ini telah mencatat semua pengalaman mengerikan yang pernah aku alami. Setiap lembarannya berisi ketakutan yang tak bisa dijelaskan, kenangan yang seharusnya kulupakan,
dan peristiwa yang tidak pernah ingin kualami lagi. Aku membalik lembar demi lembar. Rumah lama yang dihuni sesuatu. Kos angker tempat aku dihantui. Uji nyali yang berujung petaka. Kereta hantu yang hanya bisa kulihat. Boneka yang tidak ingin ditinggalkan. Semuanya masih jelas dalam ingatanku. Namun, pertanyaannya, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Banyak orang mengatakan waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun, bagaimana jika waktu tidak berlaku untuk mereka? Bagaimana jika mereka masih ada di luar sana, menunggu untuk kembali? Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Setiap kali aku berjalan di lorong gelap, setiap kali aku melewati cermin di malam hari, setiap kali aku mendengar suara-suara samar di kejauhan, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Malam itu, aku terbangun tiba-tiba. Aku tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu yang membuatku gelisah. Aku menoleh ke meja kerja tempat diari ini tergeletak. Namun, aku merasakan ada yang aneh. Saat aku menatap buku itu, diari itu terbuka sendiri. Halaman yang terbuka adalah halaman terakhir. Dan di sana, tertulis sesuatu yang tidak pernah aku tulis. Tulisan itu kasar, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Kalimatnya hanya satu, "Kita belum selesai." Aku langsung menutup diari itu. Napasku memburu. Apakah ini hanya pikiranku yang terlalu lelah? Atau apakah sesuatu masih mengawasiku? Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya permainan pikiranku sendiri. Namun, sebelum aku bisa kembali tidur, aku mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Ada seseorang mengetuk pintu kamarku. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku tinggal sendiri di apartemen ini. Tanganku perlahan bergerak ke gagang pintu. Aku mengambil napas panjang dan membukanya perlahan. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Namun, saat aku melihat ke bawah, di depan pintu, terdapat sebuah buku diari yang sama persis dengan milikku. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Kubuka halaman pertama. Dan di sana, tertulis sesuatu yang membuat darahku membeku. Ini adalah awal dari diari barumu. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.